Erdogan tegas, Amerika Serikat jadi ambyar, diminta kirim sistem rudal S-400 ke Ukraina. Turki diimingi jet siluman F-35 Amerika Serikat namun tetap menolak dan konsisten untuk mendukung Putin di Rusia. Hurrah! Amerika Serikat minta Turki untuk mengirim sistem rudal S-400 ke Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Sebagai imbalannya, Ankara akan memperoleh jet tempur siluman F-35 dan sanksi dari Washington akan dicabut. Kedua negara sekutu NATO itu dilaporkan sedang dalam pembicaraan mengenai kesediaan Ankara untuk mengirim S-400 ke Ukraina dan juga mendapatkan imbalannya. Kami sedang dalam pembicaraan berkelanjutan dengan Ankara untuk melihatnya menyerahkan sistem S-400 dan mengirimkannya ke Kiev, kata seorang pejabat Pentagon yang tidak disebutkan namanya kepada Sky News Arabia. Sebagai gantinya, pejabat itu mengatakan Turki dapat kembali ke program F-35 dan pencabutan sanksi yang diberlakukan oleh Washington. Sebuah laporan sebelumnya Reuters pada Sabtu pekan lalu mengatakan, yang mengutip dari 3 sumber menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melayangkan gagasan itu ke Turki selama sebulan terakhir namun belum mendapatkan respon. Namun menurut laporan Reuters tidak ada permintaan resmi yang diajukan Amerika Serikat kepada Turki. Laporan itu juga menyatakan akan sangat sulit bagi Ankara untuk menyetujui gagasan dari Amerika Serikat itu. Baik Ankara belum mengomentari secara resmi laporan tersebut. Sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia telah lama menjadi subjek perselisihan antara Amerika Serikat dan Turki. Pada tahun 2020, Washington memberlakukan sanksi terhadap industri pertahanan Turki dan mengeluarkan negara itu dari program jet tempur siluman F-35 atas keputusan Ankara membeli perangkat keras militer Rusia daripada Amerika. Dengan didepaknya Turki dari program F-35, pesanan sekitar 100 unit jet tempur siluman tersebut oleh Ankara tidak diberikan oleh Washington. Washington telah mengklaim pembelian Turki terhadap S-400 Rusia akan membahayakan keamanan teknologi dan personel militer Amerika Serikat. Tindakan itu juga dianggap menyediakan dana besar untuk sektor pertahanan Rusia. Sejak Rusia melancarkan serangannya terhadap Ukraina bulan lalu, Amerika Serikat telah bekerja untuk mengidentifikasi negara-negara yang memiliki sistem pertahanan udara S-300 buatan Soviet dan mencari cara untuk mentransfernya ke Ukraina. Salah satu negara tersebut, Slovakia, setuju pekan lalu untuk menyerahkan sistem S-300 ke Kiev jika Bratislava dipasok dengan sistem pengganti seperti Patriot dari sekutu NATO itu. Namun di sisi lain, Erdogan dikabarkan menolak dan tidak akan mengikuti permintaan Amerika untuk membantu Ukraina melawan Rusia dalam invasi yang dimulai 24 Februari kemarin. Merinding, Rusia jebol Mariupol, pasukan negeri Islam takbir di Ukraina. Militer Rusia dan pasukan gabungan federasi telah berhasil menembus masuk ke kota Mariupol, salah satu wilayah penting yang selama ini menjadi basis kuat kelompok neonazi Ukraina Azov. Berdasarkan reformasi ataupun informasi yang didapatkan FIFA Militer, hingga Jumat kemarin militer Rusia telah menguasai sebagian dari wilayah Mariupol. Upaya militer Rusia untuk bisa masuk ke kota ini bukan perkara mudah karena mendapatkan perlawanan keras dari militer Ukraina dan pasukan resimen Azov yang kini telah bergabung dengan Garda Nasional Ukraina. Yang menarik perhatian dalam perang di kota itu adalah militansi dari tentara-tentara militer Chechnya atau dikenal pasukan Kadyrov dalam pertempuran menjebol pertahanan Azov di Mariupol. Pasukan negeri Islam ini bergerak masuk ke Mariupol bersama dengan pasukan angkatan darat dan juga marinir Rusia. Dalam rekaman video yang disiarkan resmi media Grozny, terlihat pasukan Chechnya bersukacita atas keberhasilan menembus masuk ke Mariupol. Mereka mengumandangkan takbir di jalanan yang mereka lalui.
Di wilayah yang telah dikuasai militer Rusia dan pasukannya, Ramzan Kadyrov mulai intens melakukan sweeping di pemukiman warga, dan saat ini Chechnya juga mulai menambah pasukan ke Mariupol untuk melaksanakan operasi penguasaan penuh terhadap kota tersebut. Seperti diketahui, Ramzan Kadyrov mengerahkan ribuan pasukan tempurnya ke Ukraina sejak Vladimir Putin mengeluarkan pernyataan tentang operasi militer khusus. Bagi pasukan Chechnya, perang ke Ukraina adalah bagian dari jihad menegakkan kebenaran, ungkapnya. Bukannya perang, tentara Ukraina malah asik tidur. Datanglah roket Rusia menggempur lebih dari 200 tentara Ukraina yang tidur di barak militer Mykolaiv. Puluhan dikabarkan tewas. Pasukan Rusia menggempur barak militer tentara Ukraina di Mykolaiv, selatan negara tersebut, kata saksi mata kepada AFP pada Sabtu kemarin saat operasi penyelamatan sedang berlangsung. Tidak kurang dari 200 tentara sedang tidur di barak ketika pasukan Rusia menyerang pada Jumat kemarin pagi, ujar prajurit Ukraina di lapangan. Prajurit lain memperkirakan penggempuran ini bisa menghabisi lebih dari 100 orang. Adapun pihak berwenang belum merilis jumlah korban secara resmi. Fasilitas militer yang terletak di utara Mykolaiv hancur total setelah dihantam beberapa roket pada Jumat pagi. Kemarin, ORC julukan Ukraina untuk pasukan Rusia menyerang tentara kami yang sedang tidur dengan roket dengan cara pengecut, kecam Vitali Kim, kepala administrasi regional, dalam sebuah video yang dimiliki Ukraina. Wali kota Mykolaiv, Oleksandr Senkevich, mengatakan kepada wartawan lokal, kota berpopulasi hampir 500.000 penduduk sebelum operasi militer Ukraina atau operasi militer Rusia itu diserang dari wilayah tetangga Kherson yang sekarang berada di bawah kendali Rusia. Selama berhari-hari, Rusia membombardir Mykolaiv yang terletak di jalan menuju kota pelabuhan strategis Odessa sekitar 130 km dari garis pantai Laut Hitam. Seperti diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky masih belum menyerah dalam operasi militer ini, sehingga banyak ribuan korban berjatuhan akibat dari keangkuhan sang presiden.